Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika bab logaritma. Ya, kita akan membahas lagi mengenai sifat-sifat logaritma yang berikutnya. Yuk, simak sampai habis ya. Sifat yang ketiga. Kemarin sudah sedikit dibahas untuk sifat yang ketiga ini, bahwasanya pada sifat yang kedua kita mempunyai A log B ditambah A log C jika basisnya sama. Di sini misalkan basisnya adalah A, berarti nanti akan berubah menjadi A log B dikali C. Itu berlaku juga untuk sebaliknya. Jadi kalau misal ada A log B kali C, juga berlaku untuk bisa diubah menjadi A log B plus A log C. Nah, untuk sifat yang ketiga persis dengan sifat yang kedua, hanya saja operasinya adalah pengurangan. Jadi jika ada A log B dikurangi A log C dengan basis yang sama, di sini misalkan A, berarti nanti akan bisa diganti atau diubah menjadi A log B, lawannya pengurangan adalah pembagian. Jadi B dibagi dengan C. Pokoknya yang perlu diperhatikan adalah jika operasi itu penjumlahan bisa diganti menjadi perkalian, jika operasi itu pengurangan bisa diubah menjadi pembagian. Ingat ya, logaritma adalah kebalikan pangkat, jadi sifat yang dipakai itu mirip. Nah, kita ke contoh soalnya. Ya, di sini misalkan kita memiliki soal berupa 6 log 12 dikurangi 6 log 2. Kalau misalkan kita kerjakan satu persatu tanpa menggunakan sifat, berapa sih yang bisa menemukan 6 pangkat berapa hasilnya itu 12 dan 6 pangkat berapa yang hasilnya 2? Kan susah ya, kecuali kalau mungkin pakai kalkulator, itu pun hasilnya biasanya koma-koma. Jadi karena basisnya sama yaitu 6, kita gunakan sifat logaritma saja untuk memudahkan menemukan hasil dari operasi tersebut. Jadi karena operasinya adalah pengurangan, maka kita ubah menjadi 6 log 12 dibagi 2, sehingga menghasilkan 6 log 6, yang mana 6 pangkat berapa hasilnya adalah 6, berarti pangkat 1. Iya betul ya. Yuk kita belajar sifat yang keempat. Pada sifat yang keempat ini, operasi yang digunakan adalah perkalian. Jadi jika ada A log B dikali dengan B log C, maka jika numerus yang bagian depan bertemu dengan basis yang bagian belakang dan sama persis, nah yaitu misalkan B ya, ini sama persis nih, B dengan B, berarti boleh kita hilangkan sehingga sisanya menjadi A log C. Jadi harus sama persis baru boleh dihilangkan ya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh yang pertama, jika kita memiliki 2 log 3 dikali dengan 3 log 4, nah kita lihat bahwasanya numerus yang depan dengan basis yang di belakang sama persis, berarti bisa kita langsung hilangkan sehingga menyisakan 2 log 4. Nah, 2 log 4 ini berapa ya? Jadi 2 pangkat berapa hasilnya 4? Jawabannya adalah 2. Next ke contoh yang kedua, jika ada 3 log 25 dikali dengan 5 log 27. Nah, di sini ternyata sedikit berbeda ya. Numerusnya 25, basisnya adalah 5. Ingat, syaratnya harus sama persis. Jadi seperti yang di atas, B dengan B, atau contoh yang satu 3 dengan 3 baru boleh bisa dicoret atau dihilangkan. Jadi untuk mensiasati agar sama, maka 25-nya kita ganti menjadi 5 pangkat 2. Kemudian pangkatnya yang 2 itu kita pindah ke depan. Ingat sifat yang pertama,
bahwasanya pangkat di numerus boleh kita pindahkan menjadi perkalian, kemudian menyisakan 3 log 5 dikali 5 log 27, sehingga sekarang basis dan numerusnya sudah sama, berarti boleh kita hilangkan menjadi 2 dikali 3 log 27. Nah sekarang tinggal kita cari berapa hasil dari 3 log 27. Hasilnya berapa? Ya benar ya, 3, sehingga 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Ya lanjut kita ke contoh yang ketiga. Di situ misalkan ada 5 log 9 dikali dengan 2 log 25, kemudian dikali lagi dengan 3 log 8. Cara penyelesaiannya bagaimana? Padahal kalau kita lihat 9 sama 2 itu tidak ada hubungannya, atau 25 dengan 3 juga tidak ada hubungannya. Ternyata malah 5 sama 25 jauh ya. Jadi caranya boleh kita geser agar si 25 bisa ketemu dengan 5, atau yang 9 bisa ketemu dengan 3, seperti itu ya. Jadi silahkan boleh kalian geser-geser. Misalkan kalau saya di sini 2 log 25-nya saya pindah ke depan biar 25 bisa ketemu dengan 5, kemudian 9 nanti ketemu dengan 3. Nah jadi seperti ini ya. Untuk pengerjaannya sama seperti contoh yang 1 dan 2, silahkan boleh dikerjakan sendiri, tulis di kolom komentar ya hasilnya ini berapa. Ya ini perlu diperhatikan, penting banget ya. Jadi jika ternyata ada soal yang mungkin tidak sama untuk operasinya, kalian tahu ya, untuk sifat operasi penjumlahan dan pengurangan atau dengan perkalian, biasanya yang perkalian itu dikerjakan terlebih dahulu, alias mereka itu bergabung menjadi satu suku ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ada 2 log 1/4 ditambah 3 log 25 dikali 5 log 27. Misalkan nih kita mengerjakannya seperti ini. Oh 25 ketemu 5, kita ubah dulu 25-nya biar menjadi 5 seperti sifat yang tadi. Jadi 3 log 5 pangkat 2 betul dikali 5 log 27. Oh 27-nya kita ganti jadi 3 pangkat 3 saja. Nah kemudian ada yang mengerjakannya seperti ini nih. 2 sama 3 ada pangkat nih, katanya kan pindahnya ke depan, tapi ini pindahnya ke depan paling depan ya. Nah betul atau salah? Salah ya untuk yang ini. Jadi ingat, operasi penjumlahan dan perkalian itu tidak bisa disamakan ya. Jadi harusnya penjumlahan itu sendiri, perkalian itu sendiri, sehingga 2 dan 3-nya dipindahnya itu di depannya. Nah operasi perkaliannya, jadi depannya 3 log ya, bukan paling depan sendiri seperti tadi, sehingga menjadi 2 dikali 3 dikali sisanya adalah 3 log 5 dikali 5 log 3, seperti itu. Nah alhamdulillah untuk numerus dan basisnya sudah sama, berarti bisa kita hilangkan. Jadi ini yang penting ya, perlu diingat bahwasanya operasi penjumlahan dan perkalian tidak bisa digabung. Jadi perkalian sendiri, penjumlahan sendiri. Maka dari itu jika ada pangkat di bagian perkalian, pindahnya ke depan perkalian tersebut, bukan di paling depan. Nah next kita hitung kembali. Untuk 2 log 1/4 bisa kita ubah menjadi berapa yo? 4-nya di bawah nih, kita naikkan ke atas ya, menjadi 2 log 4 pangkat negatif 1, kemudian 2 kali 3 adalah 6, sisanya 3 log 3. Nah next ya ada -1 di bagian numerus, di bagian pangkat kita pindah ke depan sehingga menjadi -1 dikali 2 log 4 ditambah 3 log 3 itu 1 ya, sehingga menjadi 6 dikali 1.
Kemudian 2 log 4 sendiri adalah berapa? 2 dikali min 1 menjadi min 2 ditambah 6. Hasilnya adalah 4. Nah, itulah untuk sifat-sifat logaritma yang dibahas saat matrikulasi. Sifat-sifat logaritma yang lain akan dibahas saat mapel matematika peminatan nanti ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.